Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mereview kejadian pencurian yang terjadi di rumah ini pada tanggal 1 Januari 2018. Ini kenapa saya mereview sekarang, karena memang sampai saat ini kasus ini juga belum terungkap. Jadi tolong rekan-rekan yang menonton video ini disimak dengan secara utuh keseluruhan informasi yang saya sampaikan, supaya semuanya menjadi jelas, gak salah paham. Oke, baiklah, saya mulai dari cerita awalnya. Pada tanggal 1 Januari 2018 ketika korban yang punya rumah ini pergi ke sanggar, dan ketika pulang menemui rumahnya sudah dalam keadaan dibobol oleh pencuri. Jadi awal ceritanya itu pencuri itu masuk dari sini, dari plafon itu. Dia dari luar naik pakai tangga, kemudian menjebol plafon ini. Dia turun, lihat sini, ini adalah bekas kaki-kaki yang sudah. Dia turun dari sini, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Kebetulan pintu ini dulu tidak dikunci. Dia masuk, kemudian mengacak-acak kamar ini. Lemari itu dibuka, hanya pintu ini yang dikunci. Ini karena pintu kamar dari keluarga di sini, dan uang ada di dalam kamar sana. Kemudian karena pintu ini dikunci, jadi semua pencuri tidak bisa masuk ke kamar ini. Jadi semua kunci yang ada di rumah itu dikumpulkan untuk membuka pintu ini. Dikumpulkan di sini guys dulu. Nah, barang bukti kunci ini yang sudah dikumpulkan dipakai oleh pelaku untuk membuka ini. Nah, ini ada satu yang patah dulu guys, karena bisa masuk tapi tidak bisa untuk membuka, dipaksakan sehingga kuncinya patah. Nah, barang bukti kunci itu sudah diambil oleh anggota Buser dari Polres sebagai barang bukti. Kemudian karena tidak bisa dibuka, kemudian pelaku mengambil tangga guys. Nah, ini seperti ini posisi dulu tangga kejadiannya, menggunakan tangga ini. Tangga ini yang dipakai untuk menjebol atap itu guys. Nah, itu dia menjebol atap itu. Kemudian tembus ke sini guys, yaitu dia turun. Nah, ini guys, jejaknya masih terlihat walaupun sudah 3 tahun, masih terlihat jelas. Baru dia turun di sini, kemudian dia menjebol lemari yang ada di sini. Di sini dulu ada lemari guys, lemarinya ini. Nah, ini lemari tempat menaruh uangnya ini dirusak, temboknya dijebol. Uang ada di sini, kurang lebih 85 juta lebih uang ada di sini, dibawa oleh pelaku. Jadi uang yang diambil itu kurang lebih 85 juta lebih. Nah, setelah mengambil uang di sebelah sini, kemudian dia keluarnya lewat sini guys. Nah, itu dia lewat sana, keluar lewat sana dan balik lagi ke tempat tangga tadi. Jadi kronologisnya seperti itu.
kejadiannya. Nah, kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke polsek setempat. Ini bukti laporannya. Ini tanggal 1 Januari 2018 dengan kerugian 85 juta lebih. Nah, ini dari polsek. Setelah melaporkan kejadian ini, kasus ini tidak ada kabar. Pada tanggal 8 September 2018, tetangga saya kemalingan lagi. Dari sini kurang lebih jaraknya 200 meter. Kemudian pelaku pencurian itu tertangkap dan diinterogasi di balai desa oleh Bapak Angsip dan disaksikan oleh warga yang lain, dan ada Bapak Lurah juga di sana waktu itu. Setelah diinterogasi, ternyata si pelaku ini juga telah melakukan pencurian di rumah ini. Kemudian keluarga dipanggil oleh Bapak Lurah untuk hadir ke balai desa. Kemudian karena sudah mengakui melakukan perbuatan di rumah ini, pihak keluarga bertanya langsung kepada pelaku. Saya sebutkan saja inisialnya A. Pada saudara A ini, pihak keluarga bertanya bagaimana cara masuk ke rumah ini. Si A ini mengaku bahwa dia masuk dengan cara menggunakan tangga. Kemudian ditanyakan lagi tangganya siapa. Dia mengambil dari tangga dari rumah seseorang yang tidak jauh dari tempat kejadian di sini. Kemudian oleh keluarga dicek, ternyata memang betul si bapak yang disebutkan oleh saudara A ini memiliki sebuah tangga dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh saudara A ini. Kemudian keluarga korban bertanya juga, berapa teman kamu? Dia menyebutkan 5 orang. Dan saudara S ini, saya sebutkan saudara S saja, inisial S ini yang masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang ada di dalam rumah. Kemudian saudara A ini mengakui telah mendapatkan bagian dari uang kejahatan itu sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pada pukul 4 dini hari, jadi saudara A ini tertangkap pukul 2:30 kurang lebih. Setelah diinterogasi mengakui rekan-rekannya ini, kemudian saudara dari Hangsip ini dan warga menuju ke rumah saudara S yang disebutkan oleh saudara A ini. Nah, ternyata pada pukul 4 dini hari saudara S ini sudah tidak ada di rumah. Akhirnya saudara A ini diserahkan kepada pihak kepolisian. Padahal jelas di sini saudara A ini sudah mengakui dan mendapatkan bagian dari uang kejahatan itu, dan mengenal betul, bisa menceritakan dengan baik situasi kejadian pada saat itu, di mana dia berperan sebagai orang yang mencari tangga, dan dia berperan sebagai orang yang pegang tangga dan keempat rekannya yang naik ke atas. Namun demikian, sampai saat ini pihak kepolisian juga belum bisa mengungkap kasus ini. Jadi
Kami mohon untuk rekan-rekan yang menonton video ini, terutama orang-orang yang mengerti hukum, sebetulnya apa yang terjadi, kok pihak kepolisian begitu kesulitan mengungkap kasus ini. Sebetulnya apa yang terjadi? Jadi kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa seperti inilah keadaan hukum di negeri ini. Karena sampai sekarang pihak kepolisian juga belum bisa mengungkap kejadian ini. Ya, saya mohon, keluarga di sini juga mohon agar pihak kepolisian segera bisa mengungkap kasus ini, supaya apa yang disampaikan saudara A ini, walaupun pada waktu itu didengarkan oleh orang banyak, supaya menjadi jelas, semua menjadi tahu, dan tindak kejahatan ini cepat terungkap, sehingga tidak meresahkan masyarakat, terutama di daerah desa kami ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya ucapkan silakan di komen, terutama untuk warga masyarakat Indonesia yang mengerti hukum, tolong bantuannya, sarannya. Terima kasih. Nanti akan berlanjut dengan informasi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.